Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi. Hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, perjalanan Yakub selalu ditandai pengarahan-Mu. Sejak ia pertama kali meninggalkan Kanaan, Yakub Engkau arahkan di Babel. Waktu ia kembali, ia harus berjuang dengan Engkau untuk mendapatkan berkat-Mu di pinggir sungai Yabok. Pada akhir hidupnya, setelah seluruh keluarga berkumpul kembali, Yakub masih harus mengikuti petunjuk-Mu, Allah leluhur, untuk meninggalkan tanah airnya. Perjalanan manusia itu baru berakhir pada kematiannya, dan ia tidak dapat berwenang untuk memilih sendiri tempat dan waktu. Tetapi mengingat kesetiaan-Mu begitu jauh, Yakub menyerahkan diri kepada bimbingan-Mu. Bersyebalah tempat terakhir sebelum ia meninggalkan Kanaan, dan seperti di Betel, Engkau menampakkan diri sebagai Allah leluhur dan menjanjikan kelangsungan bangsa. Sejarah dan masa depan Israel ada di tangan-Mu. Bahwa ayah masih dapat memeluk anak sebelum meninggal, itu hiburan sementara dalam hidup manusia yang Engkau kasihi, tetapi belas kasih-Mu menuju lebih jauh pada keselamatan segala bangsa. Bapa, sikap gereja yang asli dari semula itu mengandaikan kesabaran, kerelaan, dan kelembutan, tidak menggunakan kekerasan meskipun diperlakukan salah dan tidak adil. Sikap ini sebetulnya tidak lain daripada meneladan Kristus sendiri dan membawa sikap ini keluar juga. Ini tidak berarti bahwa orang tidak boleh menggunakan perhitungan dan kebijakan, sebab langsung dalam kalimat berikutnya dikatakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Atau kombinasi ini justru khas ada pada Yesus dan para kudus yang tulus tanpa menghitung-hitung apa yang akan dikatakan atau dilakukan, spontan dibimbing oleh Roh Kristus, mengatakan yang tepat dan memilih tindakan yang benar. Hal ini hanya mungkin apabila kelemah lembutan yang diandaikan itu tidak didasarkan pada kelemahan dan rasa takut, tetapi justru kemantapan dan keberanian karena percaya akan bantuan dan naungan-Mu. Bapa, kami disuruh waspada terhadap semua orang, sebab akan tiba waktunya orang-orang digiring untuk memberi kesaksian. Di situ murid Yesus harus bersikap waspada, hati-hati, bijaksana, percaya, namun tidak pernah akan menggunakan kekerasan. Yesus sendiri anak domba Allah yang menjadi korban serigala mencari mangsa. Seperti Yesus menggunakan segala upaya juga dengan bersembunyi, menjawab soal, membela diri dan berbicara, menyingkir selama masih ada waktu dan kesempatan, sampai tiba hari ia menyerahkan diri pada kuasa kegelapan. Begitu juga muridnya harus lihai menggunakan segala sarana untuk perjuangan tanpa kekerasan. Namun bila sang anak domba akhirnya juga dikorbankan, kami tidak boleh heran kalau jatuh korban-korban kekerasan justru di antara mereka yang rela mempertaruhkan hidup bagi sahabat-sahabatnya demi keadilan dan kebenaran. Bapa, resapilah kami kiranya dengan Roh Kudus agar dapat mewartakan belas kasih dan cinta kasih-Mu serta memasang lambang kesetiaan-Mu, damai sejahtera bagi semua orang yang berkenan di hati-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa
memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.